Pernah dengar cerita seram tentang hantu? Banyak cerita tentang hantu yang ingin balas dendam. Hantu-hantu ini nggak tenang. Mereka kembali ke dunia kita untuk satu alasan, membalas kesalahan. Cerita-cerita ini biasanya diceritakan dengan suara pelan di sekitar api unggun, atau dibisikkan di kamar tidur yang gelap. Tapi, apa mereka hanya cerita? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar kisah arwah pendendam ini? Ide tentang hantu pendendam ada di banyak budaya. Mereka muncul dalam legenda, cerita rakyat, bahkan film. Cerita-cerita ini, meskipun menakutkan, memberitahu kita sesuatu tentang diri kita sendiri. Mereka membuat kita bertanya-tanya tentang apa yang terjadi setelah kematian, dan apa artinya benar-benar menemukan kedamaian. Mari kita jelajahi dunia arwah pendendam, dan lihat apakah kita bisa memahami jiwa-jiwa yang gelisah ini. Arwah pendendam bukan hantu ramah tetangga sebelah. Mereka adalah roh yang marah. Mereka didorong oleh kebutuhan akan keadilan, atau untuk memperbaiki keadaan setelah kesalahan yang mengerikan. Di Jepang, ada onryo. Hantu-hantu ini biasanya perempuan yang meninggal karena ketidakadilan. Mereka kembali untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah berbuat salah pada mereka. Salah satu onryo yang paling terkenal adalah Sadako dari film The Ring. Dia dibuang ke dalam sumur dan mati perlahan serta menyakitkan. Sekarang, arwah pendendamnya merangkak keluar dari televisi untuk mengklaim korbannya. Tapi arwah pendendam bukan cuma ada di Jepang. Ada banyak cerita dari barat juga. Ingat wanita berbaju putih? Dia berkeliaran di jalan-jalan sepi atau berdiri di dekat jembatan, meratapi cinta yang hilang atau mencari anaknya yang hilang. Ada yang bilang dia memikat laki-laki sampai mati, sementara yang lain bilang dia adalah peringatan akan bahaya yang akan datang. Lalu ada La Llorona, wanita menangis dari cerita rakyat Amerika Latin. Roh yang patah hati ini, karena kesedihan yang mendalam, menenggelamkan anak-anaknya sendiri, dan sekarang berkeliaran, menangisi mereka selamanya. Konon tangisannya adalah pertanda buruk, dan mereka yang mendengarnya akan celaka. Meskipun ceritanya berbeda, banyak arwah pendendam memiliki ciri-ciri yang serupa. Mereka sering muncul di tempat mereka meninggal, atau di tempat mereka merasakan sakit yang paling parah. Mereka mungkin mengenakan pakaian yang mereka kenakan saat meninggal, ditandai dengan luka atau pembusukan. Roh-roh ini nggak suka bersenang-senang. Mereka serius dan menakutkan. Udara di sekitar mereka terasa dingin dan berat, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Alasan mereka tetap ada selalu jelas. Mereka diperlakukan tidak adil dalam hidup, dan sekarang mereka kembali untuk membalas dendam. Kisah mereka berfungsi sebagai peringatan bagi kita. Mereka mengingatkan kita untuk bersikap baik, adil, dan berhati-hati dalam berbuat salah, agar kita tidak mengalami nasib yang sama. Kenapa cerita-cerita ini tetap ada? Kenapa kita terus menceritakannya? Mungkin karena, jauh di lubuk hati, kita takut menjadi salah satu dari mereka. Kita takut ketidakadilan, dan kita takut apa yang mungkin menunggu kita setelah kematian. Cerita-cerita ini juga memberi kita cara untuk mengatasi kesedihan dan kehilangan. Mereka menawarkan penjelasan untuk hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, cara untuk memahami tragedi. Beberapa orang percaya bahwa roh-roh ini nyata, sementara yang lain percaya bahwa mereka hanyalah cerita. Tapi satu hal yang pasti, ide tentang arwah pendendam terus memesona dan menakuti kita. Cerita-cerita ini mengingatkan kita bahwa kematian tidak selalu akhir, dan terkadang hal-hal yang paling menghantui kita adalah hal-hal yang kita tinggalkan belum selesai dalam hidup.